Tanpa terasa, 20 hari lebih sudah berlalu. Kami berada di dalam hutan untuk mencari kayu garu. Dan hari ini saya bersama dua anggota baru akan pergi survei dan akan turun ke Sungai Mero. Singkat cerita, setelah hampir seharian kami berjalan mencari kayu garu, akhirnya kami balik ke arah menuju camp dan akan menyeberangi Sungai Mero. Dan kebetulan hari ini Sungai Mero habis banjir gara-gara hujan semalaman. Air sungai cukup lumayan deras, tapi mau tidak mau harus diseberangi untuk bisa pulang ke camp. Awalnya mereka merasa sedikit khawatir dengan air sungai, tapi setelah saya berhasil menyeberangi sungai, akhirnya mereka juga ingin menyeberang. Dan setelah kami menyeberangi sungai, akhirnya kami naik ke atas gunung karena camp kami berada di sebelah gunung ini. Ini kita jajal dua anggota baru. Kita belum sampai camp, sudah jam setengah 5 sore. Tadi kita naik dari Sungai Mero. Sudah kami keliling ke sana untuk mencari kayu garu, dan tadi kami menyeberangi Sungai Mero cukup lumayan deras airnya karena semalam habis banjir. Jadi kami harus pulang ke ke barat utara sana. Perkiraan dari sini sekitar 2 jam lagi baru sampai di camp. Nah, ini anggota baru masih semangat untuk ikut bersama. Setelah beberapa menit kami beristirahat, kami lanjut lagi perjalanan dan harus mengejar waktu. Jangan sampai kami kemalaman di jalan. Hari sudah mulai sore, sementara camp kami masih jauh dari sini. Kedua anggota baru tetap selalu saya semangati supaya tidak putus asa dalam perjalanan. Karena seperti inilah perjalanan di hutan. Apapun terjadi harus dijalani karena kita sudah sepakat sebelum ikut berpetualang mencari kayu garu. Akhirnya sudah jam 5.30 atau setengah 6, kami belum tembus di camp. Dan di sini kami masih berada di atas gunung, dan sebentar lagi sekitar 1 jam lagi baru sampai di camp. Ini Bro Kudus sudah kelihatannya loyo sekali. Gimana ini? Petualang pemula ini, tapi luar biasa semangatnya. Masih semangat. Ini harus diuji mentalnya, fisiknya, karena sebelum kita lanjut lagi ke lebih jauh lagi petualangan kita menuju ke lokasi sana. Kalau hari ini dia lolos, berarti besok sudah tidak diragukan lagi. Gimana? Aman. Aman. Mantap. Dan 1 jam lagi lah baru kita sampai di camp, karena ini sudah jam 5.30 atau setengah 6 sore. Jam sudah menunjukkan pukul 5.30, itu artinya kami akan kemalaman di jalan. Akhirnya kami pulang sampai tengah malam nih, sekitar jam 8 malam. Ini sudah mendekati camp. Baru kami temukan jejak yang kami jalan berangkat tadi. Nah, itulah fungsinya kita buat tanda seperti ini. Jadi apabila kita berjalan malam hari, kita bisa tahu arah pulang. Berarti jika bekas parangan atau bekas timpasan di sebelah sini, otomatis arah pulang sebelah sana. Itulah fungsinya seperti ini. Jadi semua para pencari kayu garu wajib membuat tanda seperti ini untuk mengantisipasi supaya kita tidak tersesat di dalam hutan. Nah, ini Bro Kudus masih semangat bersama Pak Azhari. Oke. Sekarang tinggal kita ikuti tanda-tanda seperti ini menuju ke camp. Ini tidak jauh lagi, camp sudah kita sampai. Dan akhirnya kami tiba di camp hampir jam 9 malam. Kemudian kami makan malam dan merebus air untuk membuat kopi. Malam sudah berganti pagi dan sudah hampir 1 bulan kami di dalam hutan, tapi
semua anggota belum mendapatkan kualitas garu yang bagus. Setelah saya bersama teman-teman diskusi dan sebelum pindah dari camp ini, saya bersama 3 teman saya akan pergi selang untuk melihat lokasi di depan sana. Oke, sahabat petualang, berhubung waktu kita sudah hampir 1 bulan, sementara pendapatan kita masih berkurang, jadi saya bersama teman saya ini, anggota baru 4 orang akan pergi selang untuk mencari lokasi kayu garu yang bisa diharapkan. Rencana kami akan meninggalkan camp atau berpisah dari teman-teman sekitar kurang lebih 2 atau 3 hari untuk kembali lagi ke camp ini sebelum kami dapat lokasi kayu garu yang cukup lumayan. Oke, semoga perjalanan kami lancar dan tidak ada halangan sampai kami kembali ke camp dan bertemu bersama teman-teman. Oke, semangat. Ini super. Akhirnya kami meninggalkan teman-teman untuk beberapa hari untuk pergi selang, dan waktu yang akan kami ambil kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari tergantung dari lokasi. Jika cepat menemukan lokasi garu, maka kami juga akan cepat kembali ke camp. Dalam perjalanan selang ini, kami menuju ke arah timur selatan dan harus menyeberangi satu gunung besar, yaitu Gunung Sungai Payau, yang berbatasan dengan Sungai Meruk. Sementara lokasi yang kami tuju ini adalah perbatasan Sungai Meruk dengan Sungai Tabalar cabang kiri, yang sering disebut dengan Sungai Mualaf. Setibanya di atas gunung, kami bertemu dengan 2 orang teman saya, yaitu Bro Sukri dan Bro Ahmad. Kebetulan mereka juga akan pergi selang. Sebenarnya kami tidak tahu mereka akan selang. Ya, untung saja kami bertemu di atas gunung. Oke, sahabat petualang, kami bertemu bersama Bro Sukri. Ternyata dia juga mau pergi selang, cuma berdua sama Bro Ahmad. Nah, sementara kami 4 orang bersama anggota-anggota baru yang baru ikut berpetualang bersama saya untuk mencari lokasi, yaitu selang. Nah, ini saya mau tanya Bro Sukri nih, tujuan untuk pergi selang arahnya kemana? Ke barat atau ke utara atau bagian selatan sana? Rencananya hari ini saya mau coba menembak gunung tinggi itu. Mungkin nanti di balingan gunung tinggi itu kalau kita paling kanan kena hulu cabang besar itu. Cabang besar ya? Nah, nanti baru kita naik lagi ketemu cabang lagi di sana, kita pikirkan lagi bermalam di sana dulu. Mungkin arahnya nanti keras timur selatan itu. Timur selatan ya. Ya. Nah, untuk ini Pak Sukri, beberapa hari atau berapa hari untuk perjalanan selang ini kira-kira yang harus dibutuhkan untuk kembali lagi ke camp sana? Ini kalau kita selang ini harus dipersiapkan betul-betul ya, kayak obat segala ya? macam ya, makanan secukupnya lah, jangan sampai kita di perjalanan itu kita kekurangan, karena ini target kita paling 4 hari 4 malam ini. 4 Jadi hari 4 malam. usahakan semuanya lengkap lah ya. Iya. Itu aja, biar kondisi kita tetap berjalan lancar dan aman aja. Nah, untuk kami berempat rencana juga sekitar ya kurang lebih selambat-lambatnya 3 atau 4 hari kami akan kembali pulang ke camp untuk bertemu bersama teman-teman. Jika nanti kami menemukan lokasi garu yang cukup lumayan banyak, nanti rencana kami akan bawa teman-teman untuk pindah ke sana untuk berjalan kaki lagi untuk menuju lokasi yang akan kami cari itu, untuk membuat camp di sana untuk beberapa hari sebelum kami pulang. Nah, ini perjalanan selang ini sekarang tanggal 31 Agustus. Ya, kurang lebih sekitar 1 bulan lebih kita sudah berada di dalam hutan, dan waktu yang akan kita tempuh lagi untuk kembali pulang sekitar 1 bulan lagi, karena target kita di dalam hutan ya cukup lumayan lama, yaitu 2 bulan lagi seperti bulan-bulan sebelumnya. Semoga perjalanan kita kali ini bisa memuaskan, hasil yang lumayan kita bawa pulang dan bisa bertemu bersama keluarga dan teman-teman yang ada di rumah. Oke, semangat para pejuang global. Semangat yang pejuang rupiah. Mantap.
Setelah kami selesai mengobrol atau cerita kemana arah yang akan dituju, kami sama-sama melanjutkan perjalanan untuk melewati gunung ini sebelum kami berpencar. Ini adalah salah satu gunung tertinggi di Berau. Itulah gunung ini menjadi semak karena gambut. Jadi harus benar-benar membuat jalan supaya enak nantinya jika pulang malam bisa cepat tembus ke camp. Setelah kami melewati hutan semak atau gunung gambut ini, kami akhirnya berpencar. Bro Sukri bersama Bro Ahmad masih mengikuti jalur atas gunung, sementara saya bersama 3 teman saya ikuti Sungai Kehilir. Dan ini adalah termasuk hulu dari Sungai Mero. Rencana kami akan mengikuti sungai ini ke hilir sampai ke muara, dan nantinya kami akan mengikuti cabang kanan ke hulu lagi untuk menyeberang ke hulu Sungai Inaran. Kami sudah cukup lumayan jauh untuk berjalan, tapi belum juga kami menemukan tanda-tanda bahwa di daerah ini ada pohon garu yang ada isi. Hingga pada akhirnya kami beristirahat untuk memasak untuk makan siang. Di sini kami tidak memasak nasi, hanya kami merebus air saja untuk membuat kopi dan merebus indomie. Itu saja untuk kami makan siang. Setelah kami selesai minum kopi, kami lanjutkan lagi perjalanan dan masih mengikuti Sungai Kehilir sampai matahari mulai condong ke barat, dan kami putuskan untuk beristirahat membangun camp untuk bermalam. Oke, sahabat petualang, setelah 1 hari kami jalan dari camp sana, dan di sini kami akan bermalam dulu sebelum melanjutkan besok perjalanan kami untuk mengejar lokasi yang cukup lumayan jauh dari sini, kurang lebih sekitar 1 hari lagi baru kami sampai di sana. Nah, ini kami buat camp darurat untuk 1 malam. Sebelum besok kami akan lanjutkan lagi petualangan kami untuk mencari kayu garu. Di sini kami rencana akan bermalam 1 malam saja, dan besok akan melanjutkan lagi ke lokasi yang akan dituju. Setelah camp sudah siap, berusaha memancing ikan untuk dijadikan lauk makan malam. Kebetulan di sungai ini banyak sekali ikannya. Oke guys, ini hanya sebentar saja kita mancing sudah dapat ikan cukup lumayan banyak untuk lauk kita malam ini. Oke, ini jenis ikan baung namanya kalau bahasa Kalimantan, tapi setiap daerah berbeda penyebutannya. Kita tahu di tempat teman-teman namanya ikan apa ya. Tidak butuh lama memancing, sudah mendapatkan puluhan ekor ikan. Ya, cukuplah untuk lauk makan malam, sama buat persiapan sarapan pagi besok. Ikan yang kami dapat jenis ikan baung. Oh ya, ikan baung ini memiliki duri yang berbisa. Jika terkena durinya, bisa-bisa kita meriang. Jadi harus berhati-hati apabila mendapatkan ikan jenis ini. Ikan jenis baung ini memiliki tekstur daging yang lembut dan tidak memiliki tulang yang banyak, sehingga hanya dengan dibakar saja
sudah bisa dimakan dengan rasa yang enak. Setelah ikannya masak, kemudian kami lanjut untuk makan malam sebelum melanjutkan untuk istirahat. Oh ya, sebelum tidur, kami sempat membersihkan kayu garu yang kami dapat di perjalanan tadi. Kini malam pun sudah berganti pagi. Kami bergegas untuk memasak persiapan sarapan pagi dan membakar ikan sisa tadi malam. Dan setelah selesai sarapan, kami bongkar tenda lagi dan siap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Dan hari ini kami masih menuju ke arah timur selatan. Oh ya, seperti inilah penampakan bekas tempat tidur semalam. Kami hanya beralas daun dan dilapisi oleh terpal. Ya, inilah yang dinamakan sela. Harus bisa tidur dan makan seadanya. Setelah semuanya siap, kemudian kami lanjutkan lagi perjalanan dan berharap hari ini kami bisa sampai di tujuan. Setelah beberapa jam kami jalan, akhirnya kami tiba di Sungai Inaran. Sungai Inaran ini termasuk sungai yang mengalir ke Sungai Kelai. Jika sudah memasuki hulu Sungai Inaran, pasti kita menemukan hamparan batu kars atau sering disebut dengan Gunung Batu Sarang Walet. Untuk berjalan di sini, kita harus berhati-hati. Selain batunya licin, di sini juga banyak lubang-lubang batu yang tertutup daun. Berjalan dan terus berjalan, mengikuti sungai ke hulu. Tanpa terasa, ternyata hari sudah mulai sore. Kami pun mencari tempat aman untuk mendirikan camp untuk bermalam. Kebetulan daerah ini dulunya banyak sekali pohon garu, dan rencana kami akan survei dulu di sini untuk melihat situasi keadaan pohon garu di sini. Dan pada akhirnya kami menemukan tempat yang aman buat mendirikan tenda. Kebetulan tempat ini dulu pernah dijadikan tempat membangun camp untuk mencari kayu garu beberapa tahun lalu. Dan tempat ini sering disebut dengan camp terang. Kenapa disebut dengan camp terang? Karena tempat ini tempat singgahnya para pencari kayu garu yang akan menyeberang ke Sungai Meruk sana. Oke, sahabat petualang. Sekarang sudah agak sore, sekitar jam 4.30 atau setengah 5. Kita masih berada di jangkauan yang sangat jauh dari teman-teman sana. Ini merupakan hari kedua dan akan menuju ke malam kedua. Juga kami berada di dalam hutan untuk pergi selang. Nah, di sini kami temukan bekas camp para pencari kayu garu beberapa tahun lalu. Sudah hilang bekasnya, jejaknya masih ada sedikit-sedikit. Ini bekas
tempat mereka membuat camp di sini, dan kami akan bermalam di sini untuk 1 malam sebelum besok kami akan melanjutkan lagi perjalanan Selang untuk mencari lokasi kayu garu. Nah, beberapa tempat tadi kami temukan lokasi kayu garu yang cukup lumayan banyak di sana, tapi kita belum temukan lokasi kayu garu yang ada isi. Nah, semoga aja di sini kita bisa temukan. Rencana besok pagi kami akan mencari di sekitaran sini dulu sebelum kami pulang kembali ke camp atau ke tempat teman-teman di sana. Oke, selamat berjuang. Keesokan harinya, kami mulai survei di lokasi ini. Saya berdua bersama Bro Sahar, sementara Muhasan bersama Bro Jekan. Dan tidak jauh saya jalan, saya menemukan satu pohon garu. Dan sepertinya pohon garu ini ada isi. Dan tanpa pikir panjang, kami langsung mengecek pohon garu ini. Kami menemukan satu pohon garu yang ini ukuran pohonnya pendek sekali. Mungkin dulu pernah patah dan kemudian tumbuh tunas di sebelah belakangnya, 2 tunasnya. Cuma karena garu ini sudah cukup lumayan tua, ini dia memiliki isi, sudah kelihatan di sini isinya. Jadi ini proses untuk mengambil ke bawah, kita harus gali dulu di bagian tunggul karena dia jadi ke bagian bawahnya.